Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu di sini mempresentasikan tugas besar kami di mata kuliah Teknik Bahasa dan Otomatika, di mana materi yang kami pilih itu mengenai mesin turing. Sebelum ke pembahasan utama, izinkan kami perkenalkan, saya Nabila Arlen dengan NIM 1019. Saya Winda Widya Nur Latifah dengan NIM 031. Saya Rina Arfiana dengan NIM 035. Yang pertama dibahas adalah apa itu mesin Turing. Mesin Turing adalah sebuah model komputasi teoretis yang terdiri dari pita yang sangat panjang dan bisa dibaca atau ditulis oleh sebuah kepala baca atau tulis yang dapat bergerak ke kiri atau ke kanan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Mesin ini digunakan untuk memahami bagaimana proses perhitungan dan algoritma bekerja, serta untuk menentukan apakah suatu masalah bisa diselesaikan oleh komputer atau tidak. Meskipun tidak dirancang untuk digunakan secara langsung dalam teknologi, mesin Turing menjadi dasar penting dalam ilmu komputer untuk memahami batas kemampuan komputasi dan cara kerja algoritma. Kemudian di sini ada sejarah dari mesin Turing. Mesin Turing ini pertama kali diperkenalkan atau diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan. Beliau merupakan seorang matematikawan asal Inggris. Tujuannya adalah untuk membuat sebuah model matematis sederhana dari sebuah komputer. Mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose, di mana general purpose ini itu berarti secara umum atau serbaguna, dan dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Kemudian selain itu, mesin Turing ini juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenal oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan dan restricted language, yang disebut juga himpunan numerasi rekursif atau recursively enumerable set. Kemudian ada bahasa yang dikenali, yaitu mesin Turing berperan sebagai pengenal bahasa formal. Nah, bahasa yang dikenali disebut recursively enumerable set. Kemudian termasuk bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language. Di sini ada aksi mesin Turing, di mana perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi baca atau tulis dan statusnya. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing itu dapat melakukan salah satu dari tiga aksi berikut. Di mana tiga aksi berikut ini, pertama ada berubah status, kedua menulis simbol pada kita masukkan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Yang ketiga ada menggerakkan hit ke kiri atau ke kanan. Ini ada contoh dari mesin Turing, di mana mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali hexa L. Contoh string di dalam L ini tuh ada 01, 1, 111, 000, 111, dan seterusnya. Contoh yang di itu string masukan adalah 00, 111. Dengan di sini ada cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Yang pertama ini tuh ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X, di mana yang pertama ini tuh si nolnya itu kan paling kiri ujung, yang paling mentok, yang dimana ini tuh yang awalnya simbol 0 diganti dengan simbol X. Kemudian gerakan hit ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Tanda ini tuh menandakan bahwa X itu adalah hit, kemudian pindah ke simbol 1 di paling kanan. Jadi walaupun dia nanti pindah ke kanan, tapi dia sudah menemukan si simbol 1, berarti itu akan diganti dengan simbol Y. Dan itu juga menjadi kemudian gerakan hit ke kiri hingga dijumpai dengan X. Kemudian dia
hitnya pindah lagi ke simbol X paling ujung. Setelah itu, geser hit ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri. Kemudian dia ke kanan dan menemukan bahwa simbol 0 dan diganti simbolnya itu dengan simbol X. Kembali ke langkah 1 sampai menemukan bahwa CX-nya itu sudah diganti dengan simbol 0, kemudian simbol satunya itu diganti dengan simbol, kemudian hitnya itu berada di simbol B. Dengan begitu, jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari satu, mesin Turing M menjumpai simbol B. Maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya satu. Dengan kesimpulan, string masukkan tidak dikenali. Jika pada saat bergerak ke kiri, mesin Turing tidak menjumpai lagi simbol 0, maka mesin akan memeriksa apakah masih ada simbol satu yang belum proses. Jika tidak ada lagi simbol satu yang tersisa, artinya seluruh pasangan 0 dan 1 telah cocok. Maka string diterima dan mesin berhenti bekerja atau halt. Jadi halt ini itu menandakan bahwa sudah mencapai keadaan akhir yang menerima. Dengan kesimpulan contoh ini tuh, string 0011 dikenali oleh mesin Turing, oleh mesin M. Kemudian selanjutnya ada komponen mesin Turing. Yang pertama, pengendali berhingga atau finite control. Pita masukkan tak hingga atau dapat dibaca dan ditulis. Nah, ini. Kemudian head atau baca atau tulis yang dapat bergerak dari kanan ke kiri. Kemudian simbol kosongnya yaitu blank atau B. Nah, ini contohnya. Selanjutnya ada unrestricted grammar pada mesin Turing. Misalkan, W adalah kalimat yang dihasilkan oleh bahasa G sama dengan N, T, S, dan juga P. Lalu mesin Turing yang menerima bekerja dengan cara mensimulasikan proses penurunan W dari simbol awal S oleh mensimulasikan proses penurunan W dari simbol awal S oleh tata bahasa G. Selanjutnya ada input awal yang dibaca oleh M adalah W pagar S pagar titik dan menerapkan aturan produksi yang ada di P dengan mengubah string yang terletak di antara pagar sehingga pada pita masukan suatu saat diperoleh W pagar W pagar. Untuk contohnya, misalkan tata bahasa G memiliki aturan produksi sebagai berikut. Misalkan dari S besar ke A besar, C besar, A kecil, dan B besar. Lalu ke bawahnya jadi C besar dan A kecil, menuju ke A kecil, dan C besar, lalu diproduksi lagi menjadi C besar dan B besar, lalu D besar dan B besar, sehingga hasilnya menjadi C besar, B besar, menuju ke E besar. Kemudian ada perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. Nah, ini FSA atau PDA yaitu pita hanya dibaca, head hanya ke kanan, penyimpanan terbatas atau stacknya terbatas. Nah, jika mesin Turing, pitanya dapat dibaca dan ditulis, head bisa ke kiri atau ke kanan, penyimpanan atau pitanya bisa bebas diakses. Selanjutnya ada jenis-jenis mesin Turing. Yang pertama, mesin Turing deterministik atau DTM. Hanya ada satu kemungkinan langkah untuk setiap kombinasi status dan simbolnya. Yang kedua, mesin Turing non-deterministik atau NTM, yaitu bisa memiliki lebih dari satu kemungkinan langkah untuk kombinasi yang sama, digunakan untuk membahas konsep kompleksitas komputasi dan masalah-masalah kelas NP. Yang terakhir ada multi-tape turning machine, yaitu menggunakan beberapa pita dan kepala baca atau tulis. Meskipun lebih cepat secara teoritis, ia tetap setara secara komputasional dengan mesin Turing standar. Hubungan mesin Turing dan tata bahasa, yaitu mesin Turing dapat menstimulasikan tata bahasa unrestricted. Nah, input bentuknya itu yaitu W pagar, S pagar. Kemudian mesin memodifikasi pita sesuai aturan produksi hingga menjadi W pagar, W pagar.
Selanjutnya ada kemampuan dan keterbatasan mesin Turing. Mesin Turing ini dapat mensimulasikan semua algoritma yang bisa didefinisikan secara matematis, yaitu dengan asumsi waktu dan ruang tak terbatas. Namun, terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh mesin Turing, seperti halting, problem menentukan apakah suatu program akan berhenti atau berjalan selamanya. Dan di sini ada referensi yang telah kami ambil dari teori bahasa dan otomata, yang dimana ini tuh ada linknya dari ITB, yang isinya juga buku Rinaldi. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai mesin Turing di mata kuliah dari bahasa dan otomata. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.